Puji Tuhan untuk kita bisa berjumpa dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kota di atas bukit, tema yang luar biasa. Saudara, mengapa Tuhan meminta kita, sambil cek yang di Zoom bisa jelas suara saya, nanti Pendeta Yehuda akan membacakan komennya, mudah-mudahan jelas. Mengapa Tuhan yang jelas Maha Kuasa masih membutuhkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan? Saudara pernah mikir itu? Saudara pernah tanya? Atau saya tanya, kira-kira Tuhan itu bisa kerja sendiri atau tidak untuk menyelesaikan rencana kekalnya di dunia ini? Saya ditanya dua-dua aja. Betul? Yakin? Iya sih. Tapi faktanya, ini yang kita harus tanya. Contoh, proyek terbesar setelah hancurnya Taman Eden. Coba cara jawab. Proyek apa yang Bapak buat? Menara Babel. Menara Babel? Bukan. Maju lagi. Apa? Bangsa Israel. Coba. Bahtera, Pak. Bahtera. Nah, kapal besar untuk menyelamatkan umat manusia. Saya tanya, kira-kira Tuhan sanggup nggak buat kapal besar? Sanggup. Ayo, sanggup tidak? Salah, sangat sanggup tidak. Kalau cuma sanggup ya kita juga sanggup. Kira-kira kalau Tuhan buat kapal besar itu perlu waktu berapa jam? 1 detik. 1 detik? Iya, jadi lama aja. Tolong jawab. Waktu Tuhan memakai Nuh, berapa tahun kerjanya? Ayo, ini sekolah minggu loh, ini sekolah minggu. Waktu Tuhan memakai Nuh, berapa tahun? 120 tahun. Saudara bayangkan. Coba kita bayangkan sebentar. Zaman itu ada gergaji. Bisa bayangkan bagaimana cara buat papan-papan itu? Ada paku, ada lem. Ya. Nah, maka itu saya ingin setiap saudara jujur untuk mengerti hati Tuhan. Saya pernah jadi guru sekolah minggu. Di satu saat saya ngajar kelas 5-6 tentang perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan dibawa oleh Musa. Yang saya terangkan kepada anak-anak betapa repotnya, betapa ribetnya. Bukan cuma masalah bongkar pasang tenda mereka. Siapa pernah mikir yang pergi itu lebih dari 4 juta orang? Dari mana saya bisa katakan 4 juta? Karena bilangan pasal 1 dicari ayatnya ada kalimat begini: anak laki-laki yang 20 tahun ke atas. Dengar, itu jumlahnya 690.000 orang. Jadi hampir 1 juta. Kira-kira mereka punya adik-adik perempuan? Banyak. Punya kakak-kakak perempuan? 600.000 laki-laki,
saya bagi 4 mereka kakak beradik dari satu keluarga. Berarti ada berapa papa mama? Seperti itu. Yang biasanya kunjung itu. Lah ya 600.000. Ya bulatnya 650.000. Dibagi 4. Itu kakak beradik dari satu keluarga. Jadi 650.000 dari berapa keluarga? Ayo cepetan, biasanya itu gue susah sekali. Berapa keluarga cepat? Berapa kedengar? Ayo, berapa keluarga? Ayo, berapa? 100.000. Bukanlah asalnya kalau kamu masih tidak dengar. Berapa? 100. Bener yang mana? 162. 162. 650.000 dibagi 4. Berapa? 162.500 keluarga. Bukan. Ya segitu pokoknya banyak kan. Saya ini bingung. Nah belum opa-omanya. Ya betul tidak. Jadi percaya kalau lebih 4 juta. Maaf ya, saya cuma ngomong saja. Ini papa kita itu luar biasa. Butuh beong kan? Loh, jangan anggap ini barang kotor. Tapi papa kita begitu teliti. Mereka sempat buat WC septic tank. Loh, saya tanya cepetan. Sempat? Tidak. Karena kadang-kadang 2 hari stop jalan lagi. Belum selesai sudah suruh. Tapi papa ngatur. Coba baca ulangan 23. Ya, ulangan pasal 23. Ayat saya sudah lupa. Di antara peralatanmu, kamu harus punya skop kecil dan berbaik buat kita. Lanjut sana. Ini luar biasa. Jadi itu diatur 13-14. Terima kasih Coach. Ayo kita baca sama-sama. Nah, tolong. Kadang hajat itu bahasa Melayu. Gak ada orang ngerti walaupun saudara tinggal di daerah Melayu. Kadang hajat harus ganti BAB. Yang ngerti juga buka kamus. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, itu ayat berapa? 13. Dari 12 kalau gitu. Ayo, kenapa itu? Berapa? 12. Ya, Arif masih keluar dalam hati. 12 ya. 1, 2, 3. Di luar perkataan itu harus ada bagimu suatu tempat mana BAB. Oke. Dia turun. Terus di antara perkataan harus ada bagimu skop kecil. Kerennya skop kecil, jangan lupa. Terus dan apabila kau jongkok BAB. Terus kau menggali lubang karena saya pertama baca ayat ini ya lucu juga. Tapi pertanyaannya, ini yang luar biasa. Coba saya sebutkan satu kata, sanitasi. Itu bukan bahasa Indonesia. Apa itu sanitasi? Sanitasi. Ini sekolah sanitasi itu bukan bahasa Indonesia, tapi kan apa? Budaya hidup bersih.
yaitu terlalu tinggi. Pembuangan itu susah. Betul? Nah, kalau apa yang terjadi pada kehidupan manusia, kenapa? Oke, kalau gitu saya bisa pakai mic. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi pada suatu kehidupan, sebuah kehidupan kalau nggak ada sanitasi? Ayo, penyakit. Bau Pak, Penyakit, bau, apalagi apa? Jorok, apalagi salah semua. Bau, salah. Jawabannya kita nggak sempat lahir. Loh, kok nggak percaya? Betul nggak? Kita tidak sempat lahir karena nenek moyang kita mati semua karena kolera. Loh, kerja mikir, saya nggak mau nggak bisa mikir. Loh, betul tidak? Kita nggak sempat lahir. 4 juta orang nggak ada WC. Nah, dalam jurnal ilmu pengetahuan, jurnal ya, maka ulangan 23 ayat 12-13 adalah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, peraturan sanitasi. Ini literatur tertua di dunia. Maka itu kalau kita lihat papa kita itu nggak cuma urusan rohani. Amin kan ini? Amin. Dia ngurus semua kehidupan kita. Nggak cuma yang rohani. Hebat sekali. Saudara, nah belum lagi makanan. Ayo, siapa pernah memberi makan 20 orang aja lah. Dari mulai belanja, bersihkan, masak, bagikan, bereskan. Itu perlu berapa jam? 20 orang saja. Ya, ngerti maksudnya? Nah ini 4 juta. Begitu repotnya. Nah waktu saya cerita kebenaran kepada anak kelas 5-6, tiba-tiba ada satu anak angkat tangan. Dan 40 tahun perjalanan itu. Om, Tuhan malaikatnya banyak enggak? Saya pertama mikir, kenapa anak ini tanya ini ya? Saya bilang ya banyak. Ada 4 juta enggak om? Lebih. Dan saya masih makin curiga. Apa maksudnya anak ini? Jawaban itu yang merubah konsep saya tentang kota di atas bukit ini luar biasa. Jadi saya tanya, kenapa Tuhan nggak minta satu malaikat gendong satu orang Israel? Ayo jujur, anak ini masuk akal nggak bertanya begitu? Masuk akal. Daripada Tuhan ribet-ribet, muter-muter sekian puluh tahun, ngurusin air, makanan, sanitasi, semuanya bongkar pasang tenda. Jujur, setelah itu berapa hari saya kepikir, betul bahwa Tuhan walaupun Maha Kuasa tetap memerlukan kita dalam hidup, yaitu gereja. Kita lanjut sampai kitab Maleakhi secara global ya. Nama-nama saudara kita yang dipilih di sepanjang perjanjian lama, ada masalah Yuda? Banyak yang gagal atau lebih banyak yang berhasil? Banyak yang gagal. Ayo belakang-belakang jawab dong. Lebih banyak yang gagal atau yang berhasil? Gagal. Nah, saya kepikir akhirnya perjanjian lama ditutup, mulai perjanjian baru. Dia sendiri yang turun jadi manusia. Betul? Nah, saya sempat mikir, pasti dia akan kerja sendiri, gak akan cari orang lagi, karena gagal. Dari mulai Adam sampai Maleakhi. Tapi luar biasa.
Yesus datang, Tuhan jadi manusia. Dia cari orang lain. 12, dipilih dengan doa semalam-malaman. Siapa percaya Tuhan Yesus gak mungkin salah berdoa? Betul atau tidak? Terus saya tanya, betul atau tidak? Tuhan Yesus gak mungkin salah berdoa. Tapi buktinya, kenapa Yudas bisa lolos? Betul? Ini mikir kita. Coba saya minta yang sebelah sana agak maju. Suara saya ini tolong maju. Pak Mesak juga ikut maju semua, Mas Budi. Ayo, supaya cepat maju semua yang belakang-belakang. Dekat-dekat sini. Terima kasih. Ayo. Hendra cepat maju. Ayo. Cepat maju. Ayo semua deretan situ di kosong. Iya, maju lagi. Terima kasih. Ayo, yang cewek itu maju cepat. Semuanya, Ibu maju lagi. Semuanya. Tolong diisi. Kenapa? Udah nggak apa-apa. Maju aja, maju. Ibu yang sudah berdiri maju. Ayo Nona, kamu berdiri juga. Maju. 2 orang itu. Depan sini lagi, depan. Ayo. Saya nggak teriak. Terima kasih. Oh, yang baru datang langsung maju. Saya nggak mau ada di situ. Cepat. Ayo 2 orang itu maju. Sini. Ayo cepat. Nih ya. Saya lanjutkan. Nah jelas Tuhan Yesus gak akan salah berdoa. Yudas terpilih dari 12. Siapa bisa jawab? Mengapa Yudas bisa ikut terpilih dan lolos? Pertanyaan saya. Kira-kira Tuhan Yesus sudah tahu nggak Yudas ini siapa? Tahu. Betul. Nah ini jawab pertanyaan. Mengapa dia pilih Yudas juga? Supaya ada yang mengkhianati, Pak. Supaya dia mengkhianati. Kejam sekali. Kalau enggak ada yang mengkhianati, Pak. Salah. Satu lagi. Mengapa Yudas bisa lolos kepilih? Padahal Tuhan Yesus tahu siapa dia. Mengenapi rencananya terlalu rohani. Dengar jawaban saya. Kalau Yudas nggak kepilih, kita pun pasti nggak kepilih. Loh kok nggak amin? Amin. Yakin ada roh Yudas di hidup kita? Kan doyan duit semua kita. Loh, jangan tertawa ini serius. Saudara yang jawab macam-macam bertobat. Berarti saudara berkata, aku masih lebih baik dari Yudas. Awas kamu. Loh betul? Kalau Yudas tidak lolos, saudara dan saya pun tidak lolos. Izinkan saya berkata kalimat ini. Pernah kita temukan dalam hidup kita lebih jahat dari Yudas? Loh, jawab ini. Saya menyadari itu. Bayangkan. Maka itu mengapa Yakobus sempat menulis, satu-satunya orang yang ditentang, nggak cuma dilawan. Orang apa itu? Masa lupa Yakobus sempat. Aku menentang, bukan melawan. Yang kuat jawabannya. Sombong. Catat. Tidak ada orang yang ditentang oleh Tuhan kecuali orang sombong. Nah celakanya, orang sombong itu nggak pernah sadar kalau dia sombong. Lu betul atau tidak? Betul. Ngeri sekali. Orang sombong akan sadar dia sombong kalau di suatu saat ternyata ada orang yang lebih hebat dari dia. Di situ dia baru sadar. Ternyata ada yang lebih hebat, lebih cakep, lebih cantik dari aku. Betul? Loh, saya tanya, baru sadar nggak orang itu?
Tapi jahatnya yang kedua muncul. Iri hati dia. Terus mulai menjatuhkan. Nona dua mau kemana? Cepat balik ya, jangan lama-lama. Nah ini, saya ini guru, kalau saya ngajar saya harus teliti. Siapa yang keluar, saya perhati. Jadi jangan sombong. Saya punya kalimat yang satu kali Roh Kudus tunjukkan, saya juga kaget. Kita tahu setan bukan? Kapan ketemunya ketahui? Ini sombong lagi. Kapan ketemunya? Bilang tahu itu loh. Oke, dengerin dulu. Ternyata yang di rumah juga boleh jawab ya. Saya menemukan kalimat ini. Wih, saya kaget. Ternyata cukup banyak manusia lebih setan daripada setan itu sendiri. Lo tolong catat serius. Maka itu tiap kali kita melihat orang jahat, tiap kali kita melihat orang bersalah, mengapa Tuhan Yesus berkata jangan angkat telunjukmu? Betul? Artinya jangan menghakimi. Tiap kali ada orang bersalah, selalu saya katakan, Tuhan, saya bisa lebih jahat dari orang itu. Setuju nggak? Harusnya begitu. Maka itu kasus Ferdi Sambo yang Kristen itu, jangan menghakimi dia, karena kita pun bisa seperti itu. Loh, kok ada yang ngamen, nggak ngamen. Ketika punya duit banyak, seolah-olah siapapun bisa diatur. Maka itu kasusnya dia ini, saya bilang pada banyak orang, kalau presidennya bukan Jokowi, pasti kasus ini selesai. Karena presiden pun bisa dibeli oleh Sambo. Dan jangan menyalahkan dia, karena orang yang punya duit bisa lebih jahat daripada setan. Dan zaman Orde Baru terbukti yang merusak Indonesia bukan setan, tapi orang-orang kaya. Katakan amin, gak usah takut. Dukung amin. Berarti pernah dapat duitnya orang kaya gitu aja. Gak usah orang kaya. Serius. Dan beberapa konglomerat zaman Soeharto gak sedikit yang Kristen, merusak negara. Ini fakta. Tapi Jokowi gak bisa dibeli. Bayangkan seorang presiden sampai minta 4 kali loh kepada Kapolri, baru ada tindakan, karena ngeri sekali. Jangan menghakimi. Maka itu saya tanya tentang Yudas tadi, dan saudara setuju kita bisa lebih dari Yudas kalau kita nggak berjaga-jaga. Kemarin malam dalam satu ibadah akhirnya dikenalkan oleh gembalanya, ada di antara yang hadir ada seorang jenderal polisi bintang 2, saya lupa siapa nama. Akhirnya ketemu, dia komen setelah saya di khotbah, luar biasa. Terus istrinya, sini. Ya, istrinya jenderal manggil seseorang. Ternyata anaknya laki-laki, gagah juga. Nah, wajar bukan saya yang tanya. Nanti cita-citamu jadi polisi juga. Ini bapaknya aja. Jangan Pak, nanti masuk neraka dia. Saya kaget sambil tertawa, tapi betul. Terus saya tanya, kok bapak jadi polisi sampai jenderal? Jawabannya, salah asuhan saya. Dia nggak ingin anaknya jadi polisi. Saudara lihat fakta ini.
Jadi yang dipilih oleh Tuhan Yesus enggak yang baik-baik. Amin kan? Maka itu kalau kita tahu siapa diri kita, jangan sombong dan jangan menghakimi orang. Jangan sekali-kali. Ini konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita. Oke, kita lihat Yesaya pasal 2. Mulai ayat 4. Baca judulnya, perikop itu apa? Sion sebagai pusat kerajaan damai. Iya, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Nah, kalau saudara membaca kata Sion di kitab Yesaya, langsung ganti itu gereja. Jadi gereja sebagai pusat kerajaan damai. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu supaya bumi jadi seperti surga, ternyata Yesaya sudah menubuatkan 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi jarak Yesaya ke Tuhan Yesus itu 800 tahun. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia akan menjadi hakim. Oh, berarti saya salah. Mulai ayat 2 kalau begitu. Ya, ayat 2 ya. Iya, pada hari-hari terakhir ayat 2 ya. Maaf, saya salah. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan bergerak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, oh, saya belum. Oh, terus maaf. Segala bangsa akan berdiri di sana. Saya percaya ketika hamba Tuhan Pak Max Toronek ini memilih tema ini, pasti Tuhan memberitahu pada hari-hari terakhir. Jadi kapan? Ada kerinduan yang besar dari Bapa di surga. Di hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, ada gunung, tapi posisinya di hulu gunung-gunung. Orang di Jawa hampir gak pernah berkata hulu, tapi orang Kalimantan paling banyak bicara hulu. Betul tidak? Karena banyak gunung. Pada hari-hari terakhir ada gunung berdiri di antara hulu-hulu gunung, di antara bukit-bukit. Coba renungkan. Jadi bagaimana kira-kira posisinya? Ada gunung-gunung dan ada satu gunung di atasnya. Nah, di situ ada apa? Ada rumah Tuhan. Apa itu? Gereja. Siapa gereja itu? Kita. Bayangkan daerah pegunungan, atau ada satu gunung yang paling tinggi, dan disitulah rumah Tuhan berdiri. Kira-kira dari jauh orang lihat enggak? Ya. Pasti lihat. Nah, ini kerinduan Bapa. Kota di atas bukit itu, supaya dari jauh pun orang bisa melihat rumah Tuhan. Bukan denominasi, bukan. Tapi suatu komunitas kehidupan yang luar biasa. Saudara, bagi yang belum tahu supaya tahu mulai hari ini. Waktu Tuhan menciptakan bumi,
dalam Kejadian 1 ayat 26. Yang belum tahu silakan baca, yang sudah tahu nggak usah baca, dengar saya bicara. Waktu Yahweh Tuhan berfirman di Kejadian 1 ayat 26, itu bukan sekedar supaya manusia ada di bumi dan memenuhi bumi, nggak sekedar itu. Tapi begini loh pikiran Papa di Kejadian 1:26. Siapa pernah mendengar kata koloni? Artinya apa? Populasi bukan. Koloni itu bukan populasi. Belanda punya koloni banyak. Salah satunya Nusantara. Jadi koloninya Belanda. Maka itu namanya kolonial. Saya nggak tahu di daerah Pontianak kota ini ada nggak sisa-sisa bangunan Belanda? Di daerah mana? Di antara semua kota-kota di Indonesia, hanya ada 2 kota yang sangat kental warna Belandanya. Kota Tua Jakarta dan Kota Medan. Itu paling gede. Semarang ada Kota Tua, Surabaya juga ada. Nah, kalau kita mendengar kata Kota Tua, itu pasti pusat kota di zaman Belanda. Nah, Belanda mempunyai koloni di Indonesia. Berarti waktu itu Indonesia jadi seperti apa? Gak usah ragu-ragu. Indonesia jadi seperti Belanda. Tata kota, bangunan, termasuk kereta api. Karena di Belanda ada. Jadi semua yang ada di negeri Belanda dibuatlah di sini. Karena ini koloninya. Sehingga bahasa pun pakai bahasa Belanda. Budaya, culture pakai bahasa Belanda. Nah, ternyata Kejadian 1 ayat 26, Papa di surga ingin memindahkan surga itu ke bumi, jadi koloni baru. Ini seru sekali. Saya bersyukur dapat pewahyuan ini. Maka itu dia berfirman, marilah kita buat manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Ini koloni. Sehingga culture, budaya, semuanya prinsip hidup surga yang ada di sini. Maka itu Taman Eden dia buat. Karena Eden itu melambangkan itulah surga di bumi. Sama dengan pusatnya sana. Tapi kita gagal. Dan Tuhan gak mau menyerah. Saya persingkat. Ternyata di Wahyu 21 ayat 3, silakan buka. Wahyu 21 ayat 3. Papa menyatakan kembali kerinduannya supaya koloni surga itu ada. Udah, kita baca. 1 per kalimat. Di situ ada 4 kalimat. Yang pertama, bukan yang pertama, dari awal. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Ini kerinduan Papa sejak gagal di Kejadian 1. Terus dari generasi ke generasi dia panggil
banyak manusia lagi gagal terus. Akhirnya di ayat 3 Wahyu 21. Lalu aku mendengar suara yang bukan nyaring, salah terjemahnya. Suara yang meledak dengan kekuatan penuh. Lihatlah! Sampai seluruh alam semesta mendengar. Seluruh alam semesta loh saudara. Siapa yang tahu bahwa di luar kita ada miliar matahari. Dan setiap satu matahari itu satu gugusan planet-planet. Itu luasnya alam semesta ini. Wih, luar biasa. Dia berteriak, lihatlah! Ada apa? Ya, kemah Tuhan boleh nggak diganti gereja Tuhan? Jawab boleh. Nah. Terus ada di mana kemah Tuhan? Ada di mana manusia. Nah, ini koloni. Wih, seru sekali. Jadi kerinduan Bapa dalam doa Bapa kami itu sebetulnya pusatnya dari Kejadian 1 dan di ujungnya sana Wahyu 21. Luar biasa. Mikir ini. Maaf. Bagi yang kenal saya lama, mengapa saya, maaf untuk kemuliaan Tuhan, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang tidak pernah ingin membuat gereja yang gedung dan organisasi. Karena sejak 50 tahun yang lalu saya dipanggil sebagai hamba Tuhan. Roh Kudus sudah pesan ini. Daniel, jangan sekali-kali kamu buka gedung gereja, bangun gedung gereja, buat gereja organisasi. Saya heran. Nah, pendeta kok nggak boleh buka gereja? Maaf. Karena justru setan merusak rencana Tuhan dengan lahirnya banyak denominasi yang culture-nya, budayanya bukan budaya surga, tapi budaya perpecahan. Betul atau salah? Pecah lagi, bentuk lagi. Nah, ini yang menyedihkan. Maaf, bagi yang kenal saya agak lama, saya cuma tanya, menurut saudara saya mampu nggak buka gereja yang organisasi? Maaf, orang tahu. Tapi saya tetap, saya mau bentuk komunitas. Selalu komunitas. Karena ini kerinduan Tuhan. Nah, gereja itu harus seperti itu. Lihatlah, gereja Tuhan ada di kalimat pertama. Kalimat kedua, Ia akan diam. Ayo baca. 1, 2, 3. Tuhan akan diam bersama-sama dengan manusia. Ini kerinduannya. Keren gak sudah? Ia akan diam di tengah-tengah atau bersama dulu? Bersama-sama dengan mereka. Lihat urutannya. Ini bersama-sama. Membaca isi hati Bapa kita seperti ini. Ada satu pertanyaan. Jadi Papa kita betah di surga atau betah di dunia? Ayo jawab dong. Loh, ayo belakang jawab. Jadi Papa kita tuh lebih betah di surga atau mau pindah ke dunia?
Maka itu yang pengen cepat pulang ke surga, kecelek kamu nanti. Lu serius? Biasanya orang pengen cepat pulang itu yang putus asa di dunia. Pacaran gagal terus, bisnis bangkrut terus, buka gereja nggak jadi-jadi, maaf. Jangan ingin pulang ke surga. Tunggu, dia akan ke surga. Kalimat ketiga, setelah dia bersama-sama dengan manusia, mereka akan menjadi umatnya. Mereka di situ siapa? Manusia. Iya, manusia yang mana? Yang tidak kenal. Ayo. Manusia di sini itu siapa? Bukan kita. Kita itu gerejanya. Manusia di sini adalah mereka yang masih belum tahu siapa juru selamat. Kalimat keempat, Ia akan menjadi Tuhan mereka. nah, ia akan menjadi Tuhan karena koloninya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya, ini terjemahan yang betul, supaya bumi jadi seperti surga. Saudara, ingat, hanya ada dua kekuatan di dunia ini, Tuhan dan layu. Tuhan dan hantu. Cuma ada dua kekuatan, Tuhan dengan yang lain jawab. Tuhan dengan yang lain jawab. Hanya ada dua kekuatan di dunia. Tuhan dengan siapa? Iblis. Setan. Kenapa? Enggak. Jadi, kalau bukan kerajaan Tuhan yang nyata, maka kerajaan siapa yang nyata? Jujur jawab. Yang sekarang berkuasa kerajaan siapa? Gak usah ragu-ragu. Kerajaan siapa? Maka itu kekacauan ada di mana-mana. Mengerikan sekali. Gara-gara kita tidak mampu menjadikan bumi seperti surga. Karena kita sibuk dengan organisasi kita sendiri. Maafkan saya. Apa yang terjadi ketika koloni surga pindah ke bumi? Lihat ayat 4. Wih, ini dahsyat sekali. Apa ayat 4? 1, 2, 3. Dan ia menghapus segala air mata. Terus Dan maut tidak akan ada lagi. ya, Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau bukan cita. Sebab segala sesuatu yang lama Tuhan ampuni kami. 2000 tahun Engkau minta kami gerejamu untuk memindahkan surga. Kami gagal. Saudara jangan main-main dengan ayat 4. Sangat mudah untuk mengenali hidup dan panggilan kita. Kita ini gagal atau berhasil. Cara mengenali lewat ayat 4. Begini supaya secara lebih jelas. Di mana kita tinggal, maka di sekitar kita tidak boleh ada orang yang menangis dengan alasan apapun juga. Amin kan saudara? Ini tugas kita. Dimanapun kita tinggal, kita tidak boleh membiarkan ada orang yang menangis. Kita harus menghapus air mata mereka. Karena koloni surga isinya adalah damai, sukacita oleh Roh Kudus. Harus begitu. Kemanapun
kita pergi. Tahun 70-an itu ayat ini sudah merasuki pikiran dan hidup saya dengan kalimat itu. Setelah Roh Kudus memberi mengerti saya, hebatnya kalau kerajaan surga nyata di bumi dan Tuhan punya koloni baru di bumi, surga pindah. Dengar, kalau sampai ada orang mati bunuh diri, maka yang wajib dan patut disalahkan adalah gereja yang paling dekat dengan rumah korban. Kenapa? Ayo. Kenapa? Tidak menanamkan hal yang baik. Coba yang lebih umum. Kurang peduli, Pak. Kurang peduli. Betul. Dengar. Orang yang putus asa, berarti dia tidak menemukan jalan. Betul? Ada satu-satunya manusia di dunia ini yang berkata, akulah jalan. Itu siapa? Tuhan Yesus. Berarti kalau ada jalan tapi gak dikenal orang, sehingga orang yang dekat jalan itu bunuh diri, kita yang wajib dan patut disalahkan. Itu arti kehadiran gereja. Maka itu Yesaya 2 ini dahsyat. Pada hari-hari terakhir ada gunung yang berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Jadi menjulang tinggi, sehingga dari kejauhan pun orang melihat. Ayat 3 Yesaya 2 terjadi apa? Dan banyak suku bangsa. Nah, banyak, bukan sekedar suku bangsa. Ngapain mereka? Akan pergi serta berjalan. Ayo baca, saya tanya. Ulangi ayat 3. 1, 2, 3. Ayo stop. Yesaya 2. Tolong semuanya baca. Ayat 3. 1, 2, 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik gunung Tuhan, rumah Allah, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menuju. Sebab dari Sion akan keluar ajaran dan diberikan kasih. Saudara lihat, begitu gunung rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, maka segala bangsa akan datang untuk mencari apa? Jalan. Betul? Supaya ia menunjukkan jalan. Ini gereja, ini kota yang di atas bukit. Sehingga gak ada orang yang tersesat di sekitar kita. Dan indahnya mereka saling apa? Ayo baca. Saya sudah begini masukkan. Mereka saling apa? Ayo baca ayatnya itu. Mereka saling, ya ampun, susah sekali. Mereka saling apa? Oke, baca lagi. Susah sekali. Ayat 3. 1, 2, 3. Nah, ini loh saling apa? Nggak jelas. Saling ngajak. Ini cara belajar firman. Maka itu saya melarang keras kelompok-kelompok baca Alkitab. Alkitab itu nggak dibaca, direnungkan. Percuma baca 5 pasal sehari. Kesiangan bangun. Puji Tuhan 5 pasal selesai. Itu cuma kejar setoran, goblok.
Enggak begitu. Firman Tuhan itu direnungkan, bukan dibaca berurutan. Karena Alkitab ini enggak berurutan, maka yang baca berurutan jadi bosan. Dan akhirnya banyak orang sombong rohani bertanya, kamu sudah pernah berapa kali baca Kejadian sampai Wahyu lengkap? Baru 2 kali, kalah aku sudah 6 kali. Maksudmu? Loh, maaf. Ini bedanya dengan agama-agama lain. Kalau mereka wajib, kita tidak. Renungkan dan hidupi, bukan dibaca dan dihafalkan. Beda. Keren ya? Maka itu kalau baca yang teliti. Tolong rekan-rekan saya para pengkhotbah pendeta, kalau lagi kita mengajar, jangan ngomong sendiri. Ajak jemaat untuk ngerti dengan melibatkan yang mendengar lewat pertanyaan-pertanyaan, sehingga ada interaktif. Setuju? Kalau kita ngomong sendiri, jemaat juga bingung. Apalagi ngomongnya teologi terus. Maaf, jadi capek yang dengar. Karena teologi itu ilmu, seperti geologi, biologi, antropologi, psikologi, itu ilmu. Bagaimana Tuhan diilmukan, Theo dilogikakan, nggak nyampe. Maaf. Renungkan. Ini kebenaran yang luar biasa. Begitu teliti. Banyak suku bangsa akan datang dan saling mengajak, ayo kita pergi ke rumah Yahweh-nya Yakub, supaya mereka mengajar kita tentang jalan-jalan. Waktu Belanda datang ke Indonesia, walaupun dalam bentuk penjajahan, tapi mereka membawa teknologi yang luar biasa. Pabrik gula, betul? Kereta api, dan banyak lagi sistem yang lain. Listrik, mereka semua yang bangun. Jembatan-jembatan, jalan dibuka. Nah, seperti itu tugas gereja. Jadi kita tidak sibuk hanya ngurus ibadah minggu saja. Kurang kalau cuma minggu saja. Harusnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, untuk mewarnai komunitas kita dengan sistem budaya kerajaan surga. Ayat 4 Yesaya 2. Ayo, 1, 2, 3. Nah, dan luar biasa. Terus, sebentar. Maka mereka alat-alat perang jadi alat pertanian. Keren gak? Gak ada perang lagi. Karena gereja berhasil membawa budaya surga ke bumi. Pertanyaan, ini ilmu pengetahuan. Dalam 10 tahun terakhir muncul 1 orang saja di dunia yang punya ide gila. Karena bumi sudah terlalu banyak penduduknya dan terpolusi, maka orang ini akan buat koloni baru di salah satu planet di gugusan Bima Sakti. Itu orang namanya siapa? Elon Musk. Pintar orang Pontianak, Elon Musk. Ketika pertama kali dia melontarkan ide itu, orang gak percaya. Tapi hari-hari ini orang mulai melihat. Dan yang paling bangga, kami orang Papua,
Kenapa? Karena Pulau Biak itu dipilih oleh Elon Musk untuk menjadi pusat peluncuran SpaceX-nya itu. Keren. Kenapa Pulau Biak? Saudara buka peta. Biak itu Pulau Karang. Jenderal MacArthur waktu Perang Dunia Kedua itu hebat. Zaman itu belum ada peralatan canggih seperti peneliti satelit. Tapi MacArthur tahu Biak itu Pulau Karang, maka itu punya headquarter untuk menyerang Pasifik, menyerang Jepang itu di Biak. Pulau Karang yang kuat sekali. Lalu yang kedua, saudara lihat peta. Begitu Biak, lautan Pasifik luas, nggak ada negara-negara besar, laut jauh dari mana-mana. Maka kalau pesawat ulang-alik itu diluncurkan di situ tidak mengganggu. Hebat sekali. Indonesia dipilih. Nggak main-main. Mengapa Elon Musk punya ide begitu? Ya karena bumi sudah rusak begini. Dia cari koloni baru buat manusia hidup di sana. Dan dia sudah menjual tiketnya. Siapa mau jalan-jalan ke Mars? Keren. Yang punya duit silakan berangkat. Nanti balik cerita ke saya. Serius. Kalau seorang Elon Musk saja bisa punya cita-cita seperti itu. Papa di surga ribuan tahun yang lalu sudah minta manusia itu buat koloni baru di dunia. Saya punya kalimat inilah. Papa di surga tidak punya siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Papa di surga hanya punya gereja. Amin kan? Jadi gereja harapan Tuhan satu-satu. Dan jangan memaksa Tuhan mencari yang lain. Nggak bisa. Dia hanya nunggu kita. Ini yang saya katakan dari awal tadi. Walaupun dia maha kuasa, dia tetap pilih kita. Amin. Nah, inilah dua ayat yang menunjukkan budaya surga. Maka itu contoh penjajahan Belanda. Maka semua kebudayaan, bahasa, sistem politik, pemerintahan, pendidikan dari Belanda. Bahkan sudah 77 tahun Indonesia merdeka. 60% bahasa hukum masih pakai bahasa Belanda. Dan sistem Belanda belum diganti. Saya nggak tahu kapan diganti. Maka itu kalau saudara baca istilah hukum, ada kata-kata inkrah, artinya kekuatan pasti. Dan banyak bahasa Belanda masih digunakan sampai hari ini. Itu hebatnya koloni Belanda, pengaruhnya luar biasa. Bahkan dalam bahasa Indonesia pernah dihitung ada lebih 7.000 kosakata dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Belanda. 7.000 lebih yang masih dipakai sampai hari ini. Ada kira-kira 1000-an dari bahasa Portugis yang masih dipakai. Karena sebelum Belanda, Portugis. Kenapa? Kedinginan kamu pindah aja kalau gitu. Nggak apa-apa pindah. Agak kesana. Ayo kita lihat dua ayat itu. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13
ayat 34 dan 35. Udah, kita baca. 1, 2, 3. Aku memberikan berita baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, stop ayat 34. Dahsyat ayat ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, gereja. Kalau ada perintah baru, berarti ada perintah lama. Ya, perintah yang lama berbunyi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang lama. Tapi yang baru, standarnya bukan seperti kita mengasihi diri kita, tapi kita mengasihi saudara kita sama seperti Yesus mengasihi kita. Buktinya, ketika dia mengasihi kita, pakai syarat. Tanpa syarat. Betul? Pakai percobaan. Misalnya saya datang, Tuhan ampuni saya jatuh dalam dosa, saya mau bertobat. Gak mungkin Tuhan bilang, aku ampuni kamu Daniel, tapi percobaan 3 bulan. Begitu? Tidak. Nah, ini budaya surga. Ampuni, kasih sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 35. 1, 2, 3. Dengan stop. Dengan apa? Demikian. Bukan, saya tahu itu demikian. Saya tanya. Dengan mengasihi, Pak. Nah, ya itu jawabannya. Ini loh bukti. Kalau cuma ngikuti kelompok baca Alkitab, saya baca. Ya saya tahu itu demikian, saya tahu. Lucu-lucu. Nah, maka dengan Mengasihi. saling mengasihi. Enggak teliti lagi. Kata saling itu penting. Dengan saling mengasihi. Loh bukan. Kasihnya ada saling mengasihi seperti. Nah, seperti Yesus mengasihi kita, maka baca. Ulang-ulang. Saya jadi bingung sendiri aja. Baca. Dengan saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah, semua orang akan tahu apa? Bahwa kita adalah murid-murid. Ini budaya yang luar biasa. Saya buktikan. Kekristenan tidak punya simbol, tidak punya atribut. Yang belum ngerti, saya buktikan. Satu hari, saudara di keramaian, ramai. Tiba-tiba, saudara melihat sebelah kanan, oh ini orang Buddha ini. Saudara di depan, oh ini Muslim ini. Noleh ke kiri, wah ini Hindu. Dari apanya? Simbol. Ya, simbol, bukan simbolnya, pakaiannya. Karena masing-masing agama punya pakaian, punya atribut yang berbeda. Murid Yesus tidak punya atribut pakaian, bentuk semuanya tidak. Salib pun bukan dari Tuhan Yesus. Itu tradisi dari gereja Katolik zaman Kaisar Konstantin. Jadi tanda salib gak ada di Alkitab. Cari sampai robek, gak ada. Nah, atribut kita Yohanes 13 ayat 35. Dengan hidup saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, maka semua orang akan tahu bahwa kita apanya? Murid. Ini atribut kita. Keren gak?
Ini budaya surga. Ini warnanya. Luar biasa. Terima kasih Pak Max Torondek, walaupun Kosta tidak ada. Tapi tema ini dahsyat. Kota di atas bukit. Supaya orang melihat, wih, ada kota di sini. Saudara-saudara pelajar, mahasiswa, warnai kampusmu, warnai sekolahmu dengan budaya surga. Saudara-saudara para pegawai karyawan, warnai komunitasmu dengan warna surga ini. Saudara kaum profesi, saudara pengusaha, warnai duniamu dengan budaya surga. Ini kerinduan Tuhan. Semua kita harus menyatakan surga di bumi. Karena itu doa Bapak. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ayo, saya tunggu. Betapa luar biasanya kalau kita berhasil memindahkan surga itu ke bumi. Amin. Saya beri kesempatan lagi, ada yang mau bertanya? Saya pernah sharing dengan suami, ada satu kalimat. Kita kalau ada misalnya ada persoalan dengan seseorang, kita memaafkan dia, tapi kalau melupakan itu belum tentu, agak susah. Gimana Pak? Ya, pertanyaan jujur. Kita mau mempercayai firman Tuhan atau mempercayai diri sendiri? Jawab dulu pertanyaan. Bukan untuk ibu, tapi untuk semua kita. Kita mau mempercayai Tuhan atau mempercayai diri sendiri? Cepat jawab. Nah, Tuhan bilang gak susah untuk melupakan. Nah, yang susah itu karena konsep kita nggak mau berubah. Ketika Belanda datang ke Indonesia, Nusantara waktu itu, orang-orang susah nggak untuk belajar bahasa Belanda? Susah, nggak ngerti apa-apa. Tapi bukan harus dijajah kok. Lu mau tidak mau. Nah, yang jadi masalah karena kita tidak mau melupakan. Oke, saya punya 3 kata ini untuk ngecek. Nah, ini budaya, Bu. Ini budaya surga. Yang betul mana? Disakiti, tersakiti, atau menyakiti? Ayo, yang betul yang mana? Disakiti, tersakiti, menyakiti. Jangan sombong lah untuk hari-hari surah lakukan kok. Loh betul? Kalau tidak menyakiti, ia disakiti atau tersakiti. 3 jadi 1. Satu aja 3 atau kopi saset. Awas kamu. Oke, saya jawab. Saya bersyukur Roh Kudus beri saya ilustrasi yang luar biasa. 3 salah. Contoh. Siapa pernah punya pengalaman? Ternyata di bagian salah satu jari kita itu ada luka atau goresan kecil. Kita nggak sadar. Rasa itu sadarnya itu muncul waktu diajak makan soto, meres jeruk. Lu ngerti nggak ilustrasi ini? Saya bersyukur dapat ilustrasi. Rasa apa? Perih, tersakiti. Lu betul? Tersakiti. Tapi yang jarinya nggak ada luka,
Walaupun meres jeruk tersakiti enggak? Enggak. Nah, jadi Bu, kalau masih disakiti, masih bisa disakiti, ya memang masih sakit hatinya. Jangan salahkan yang menyakiti. Kalau di jari kita ada luka, masa kita marah sama jeruknya? Lo jawab dong. Loh, bego betul jeruk kamu marahin. Yang salah kamu. Ini loh. Jadi kalau hati saudara nggak pernah mau disembuhkan, orang nggak ngomong apa-apa, cuma kedip-kedip lilipan, saudara tersinggung. Loh betul tidak? Ya itu dia masalahnya. Kitanya yang nggak beres, nyalakan orang. Jadi kalau ada orang jarinya nggak ada luka, meres jeruk 1 kilo, terluka nggak? Sakit nggak? Enggak, cuma pegel. Loh, ibu setuju? Jadi kalau ibu belum bisa melupakan, kalau memang hatinya masih sakit, belum sembuh. Kenapa? Enggak, itu setanwi, bukan manusiawi. Manusiawi. Nah, itu selalu mencari alasan untuk kita nggak mau dibentuk sempurna. Ingat tujuan akhir Tuhan supaya semua kita menjadi sama seperti Yesus. Jangan bilang manusiawi, kapan jadinya? Indah ya kalau begitu. Ayo bawa budaya surga ke bumi. Saling mengasihi sama seperti Yesus. Maka itu kalau ada di antara kita sudah mengampuni tapi belum melupakan, hari ini berubah. Maka itu nggak boleh berkata gini, saya tuh nggak punya musuh Pak Mesak, cuma malas ketemu. Sama goblok, baik-baik itu. Betul? Ya udah, ayo berubah. Ayo bawa budaya surga ke bumi. Amin. Karena ini kenindahan Tuhan. Ayo kita menghampiri Tuhan.